warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa dalam meja podcast Tajuk. Kali ini kita akan membahas satu isu yang rasa-rasanya dibutuhkan oleh semua masyarakat. Karena isu ini krusial, yaitu tentang kesehatan. Apalagi yang kaitannya dengan kebutuhan mendasar masyarakat. Nah, kalau bicara tentang isu kesehatan pemirsa, tentu tidak lepas dari BPJS Kesehatan. Tapi banyak dari kita, dari masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur yang bertanya-tanya tentang BPJS Kesehatan. Meskipun sosialisasi begitu masif dilakukan, baik oleh BPJS Kesehatan sendiri maupun pemerintah daerah, maupun kader di bawah, namun masyarakat masih saja bertanya-tanya tentang hak dan kewajibannya serta layanan dari BPJS Kesehatan. Banyak keluhan, masih banyak kritik, kemudian juga banyak juga apresiasi, dan kita akan membahas tentang itu pada sore hari ini mengenai mengenal lebih dekat BPJS Kesehatan, hak dan kewajiban, serta transformasi layanan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong. Saya sudah bersama dengan Kepala Kantor Cabang Selong BPJS Kesehatan di meja podcast Tajuk pada sore hari ini, Ibu Eli Widiani. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak Sima, dan seluruh masyarakat di Lombok Timur. Sehat selalu untuk kita semua. Ya. Terima kasih Bu sudah mampir di studio Selaparang TV pada sore hari ini. Kita perkenalan ya, karena ini juga menjadi pemberitahuan bagi Anda pemirsa di mana saja bahwa Ibu Eli ini baru sekitar 3 bulan Ibu ya? 3 bulan. Ya, menjabat menjadi Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan di Lombok Timur yang mengurusi kita semua nih di Kabupaten Lombok Timur. Sebelumnya ada Pak Catur. Beliau sering berada di layar kaca Selaparang TV, dan kali ini masyarakat Lombok Timur berkenalan dengan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Selong, begitu Ibu Eli. Ibu, kalau berbicara tentang BPJS Kesehatan ini, nampaknya ini masih terus menjadi pembicaraan masyarakat, begitu Ibu ya? Iya. Masih banyak masyarakat yang ngerti, pernah mendengar, bahkan hampir semua pernah mendengar tentang BPJS Kesehatan. Betul. Ibu. Tetapi masih aja banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat. Kadang-kadang kan kartu BPJS Kesehatan mereka diuruskin orang lain lah. Bagi ibu-ibu atau ina-ina, ama-ama kita yang nggak ngerti tentang birokrasi, kadang-kadang diurusin. Tahu namanya BPJS Kesehatan, tetapi nggak ngerti hak dan kewajibannya, nggak ngerti layanannya. Dan pada sore hari ini kita minta kesediaan Ibu nih menjelaskan dengan gamblang tentang BPJS Kesehatan, begitu ya, BPJS Kesehatan Lombok Timur. Dan yang masih banyak menjadi pertanyaan Ibu adalah, saya punya BPJS Kesehatan, tapi ada juga namanya kartu KIS, ada istilah JKN dan lain-lain. Ini hal yang sama atau ada perbedaan sebetulnya Ibu dari istilah-istilah yang dibutuhkan masyarakat ketika misalnya membutuhkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan? Baik, terima kasih. Jadi kita punya banyak istilah dan singkatan ya biasa ya gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu apa sih artinya ini gitu ya, bingung juga kita di lapangan. Jadi sebelumnya saya salam kenal, salam hormat untuk pemirsa semua. Perkenalkan saya Eli Widiani. Nanti akan mungkin sering-sering nanti di Selaparang TV ya menyapa pemirsa semua. Dari BPJS tentunya kita berkewajiban untuk memastikan seluruh penduduk paham tentang program JKN, kemudian yang terpenting sudah menjadi peserta JKN atau belum gitu ya. Nah, tadi disampaikan di masyarakat ini masih banyak singkatan-singkatan nih. Masyarakat mungkin bingung ya, apa sih itu BPJS Kesehatan, bedanya dengan JKN. Dari tadi kita ngomong JKN itu apa? Karena masyarakat lebih paham istilah BPJS Kesehatan. Kemudian di masyarakat juga masih ada istilah KIS. KIS ini apa sih lagi gitu ya. Jadi supaya tidak bingung gitu ya, saya sampaikan sebagai pembuka bahwa gitu ya, sejak 2014 kemarin gini, pemerintah memang membuat sebuah sistem jaminan sosial nasional yang BPJS Kesehatan sebagai salah satu penyelenggaranya, di mana dalam sistem jaminan sosial nasional tersebut ada beberapa program jaminan yang dibuat. Jadi ada Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, itu dia kepanjangannya. Ini dia JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional. Itu salah satu program dalam sistem jaminan sosial nasional yang dibuat. Nah, untuk sistem jaminan sosial khususnya untuk jaminan kesehatan, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional yang disingkat JKN, penyelenggara yang ditunjuk adalah BPJS Kesehatan. Gitu ya. Kemudian program yang lainnya ada apa gitu ya, saya jelaskan aja. Memang ada program lain lagi di sistem jaminan sosial ini, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun, kematian, itu ada, jaminan kehilangan pekerjaan ada. Nah, itu diselenggarakan oleh badan penyelenggara lainnya, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Ada Taspen juga untuk PNS atau Asabri untuk para TNI Polri.
Jadi supaya jangan bingung gitu ya. Nah, hari ini mungkin saya fokus menyampaikan tentang jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Jadi clear ya, programnya adalah jaminan kesehatan nasional, kemudian BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program ini. Nah, KIS ini apa lagi nih? KIS ini Kartu Indonesia Sehat gitu ya. Jadi Kartu Indonesia Sehat ini adalah istilahnya nama program yang dibuat pada saat itu, yang kalau kita lihat KIS ini adalah kartu identitas sebenarnya. Kartu identitas yang dipakai oleh peserta JKN untuk mengakses layanan kesehatan. Ya, jadi masyarakat, saya mau jadi peserta KIS, ya peserta JKN sebenarnya maksudnya gitu. Saya mau jadi peserta BPJS, ya peserta JKN sebenarnya maksudnya gitu ya. Jadi itu yang kemudian masyarakat perlu paham, sistem yang kita jaminan ini adalah JKN, BPJS penyelenggaranya. KIS itu identitasnya. KIS itu kartu identitas untuk mengakses layanan. Walaupun sekarang sudah semakin maju, semakin canggih, kita memastikan untuk mengakses layanan bisa menggunakan KTP saja. Oke, kita ntar elaborasi ke sana, Bu. Saya ingin supaya clear nih, masyarakat mungkin juga bingung. Oke, saya punya kartu BPJS, bahasa di masyarakat ini Bu mewakili ini ya, pada pemirsa di luar sana. Tapi saya juga punya kartu KIS. Ini kita tahu dulu RT kadang bagi ini kartu Indonesia Sehat atau disebut KIS itu tadi ya. Tetapi kadang-kadang di bawah itu juga memahami ada kartu BPJS. Ini beda tulisannya atau satu aja? Satu aja. Jadi kalau masyarakat lihat, nggak ada tuh kartu yang beredar, kartu BPJS, kartu KIS, kartu JKN, semuanya kartu JKN. Coba dibuka kartunya nanti. Kartu JKN, yang mana tulisan di atasnya adalah Kartu Indonesia Sehat gitu sebenarnya. Nanti dilihat. Nah, kemudian kita punya beberapa segmen. Di program JKN ini ada segmen yang didaftarkan oleh pemerintah pusat, yaitu melalui pendataan dari Kementerian Sosial melalui desa. Dia harus ada di daftar istilahnya SIK-NG, sistem kependudukan yang ini ya, yang termasuk terverifikasi masyarakat dari kelompok tidak mampu itulah ya, dari desa yang memverifikasi. Di-SK-kan oleh Kementerian Sosial, didaftarkan oleh Kemensos, namanya kelompok segmen PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Kemudian kita punya segmen lagi, segmen yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, namanya peserta bukan penerima upah dari Pemda, PBPU Pemda namanya. Itu siapa yang membayarkan? Yang membayarkan adalah Pemda. Nah, kita bersyukur, berterima kasih pemerintah Kabupaten Lombok Timur gitu ya, memiliki komitmen dan kepedulian yang luar biasa dengan menyiapkan anggaran untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan ini bisa dijamin oleh Pemda. Ini namanya segmen PBPU Pemda. Ada segmen lain lagi, namanya segmen PPU, pekerja penerima upah, yaitu segmen masyarakat orang yang bekerja baik di pemerintah ataupun swasta, yang menerima gaji, pokoknya penghasilan harusnya didaftarkan dari tempatnya bekerja. Harusnya. Jadi sharing dia pembiayaan antara pemberi kerja dengan pekerjanya. 4% dari gajinya itu adalah pemberi kerja, 1% dari pekerjanya. Kemudian ada segmen lain lagi, namanya banyak segmen ya. Ini saya masuk segmen mana? Saya masuk segmen mana nih? Nah, ada namanya segmen PBPU Mandiri. Jadi peserta bukan penerima upah yang dia mendaftar secara mandiri perorangan. Yang mau kelas 1, kelas 2, kelas 3 boleh milih nih, tergantung iuran kemampuan dia mau mendaftar. Kalau kelas 1 150.000 per bulan per orang, kalau kelas 2-nya 100.000, kemudian kalau kelas 3-nya 42.000 dengan subsidi masih diberikan sehingga masyarakat hanya membayar 35.000 saja. Saya ingin meng-highlight itu Bu. Diulang iurannya berapa nih? Biar masyarakat jelas, ini kok berubah-berubah begitu kan dari yang dulu mungkin yang mereka pahami di awal.
Ya, diulang. kalau Sekali. sekarang yang Kelas 1, mandiri ya, yang ya. mendaftar perorangan istilahnya, kalau kelas 3 iuran yang dibayar masyarakat adalah 35.000. 35.000. Oke, kelas 3. Kemudian masih ada subsidi lah ya, bantuan dari pemerintah. Kemudian untuk kelas 2-nya 100.000 100.000 per orang baik. per bulan. Kemudian haknya di kelas 2 otomatis ya. Kemudian yang kelas 1 ini 150.000 per orang per bulan. Sesuaikan dengan kemampuan yang mana. Iya, jadi kalau mandiri itu silahkan bisa milih ya. Anda mau kelas 1, kelas 2, kelas 3 tergantung kemampuan Betul. membayar iuran. Nah, dari segmen-segmen itu Bu, ini kan banyak segmen ternyata ya Betul. yang dibayar. Kalau saya nyingkatnya begini mungkin Bu, ada yang dibayarkan pemerintah pusat, Betul. ada yang dibayarkan pemerintah daerah, ada yang sharing dengan perusahaan tempat bekerja, Betul. kemudian Ada ada yang yang mandiri. Itu segmennya Perorangan, ya. ya. Nah, untuk kan masyarakat di bawah ini terutama kita di Lombok Timur nih, tahunya saya punya kartu JKN saja, kartu BPJS kalau masyarakat menyebutnya Ibu di Lombok Timur ya. Untuk bisa mengetahui saya masuk yang mana, misalnya kan kadang-kadang udah saya dibayarin pemerintah saja. Beda nih kalau yang mandiri menyadari kalau yang mandiri lah ya. Tapi ini yang dibayarkan pemerintah, pusat lah, daerah, apakah ada perbedaan atau sama saja? Lalu bagaimana bisa mengecek, masyarakat mengecek nih? Jadi Dia masuk segmen yang mana gitu? Saya pertama sebelum mengecek saya segmen apa, saya udah terdaftar apa belum kan itu ya. Itu yang penting gitu ya. Saya Itu udah yang aktif penting. nggak ya? Nah nanti bisa dicek karena memang konsep sekarang ini bisa dicek di kita punya namanya WA Pandawa, pelayanan administrasi melalui WA. Silakan di nomor 081 8165 165. Oke, teman-teman di teknisi Didengar mungkin ya. bisa Ditulis ditampilkan di layar gitu ya. Diulang lagi Bu. 081 081. 8 165 165. Oke, Itu nanti layanan administrasi melalui WhatsApp. Silakan bisa ngecek saya aktif apa tidak. Oke, oh begitu ya. Jadi Masukkan KTP dan tanggal lahir. Set melalui sistem nomor itu melalui WA nomor itu ya. Nanti ada fitur-fitur di dalamnya di WA tersebut. Tes coba aja ya nanti ya. Oke. Nanti tes, nanti ada fitur yang bisa pendaftaran, pindah vaskes gitu ya. Kemudian ngecek saya aktif apa tidak. Itu kalau melalui WA. Tapi lebih canggih lagi, masyarakat kita harapkan mulai mendownload aplikasi mobile JKN. oh ada juga nih. Ada juga. Semua orang sekarang kayaknya punya smartphone ya, bisa Betul. mengecek. Caranya gimana Bu? Nah, download nih, download jangan Mobile Legend ya, Mobile JKN ya, Mobile JKN. Mobile JKN di Play Store atau di App Store boleh. Kemudian download aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan itu muncul siapa yang pembuat aplikasinya itu biar nanti karena banyak beberapa saya lihat Mobile JKN tapi bukan ini ya Yang official yang yang mana? official yang memang di bawahnya isi tulisan BPJS Kesehatan. Oke, itu yang harus dipahami oleh Oke. yang mendownload gitu Oke. ya. Nanti tinggal masukkan beberapa data, kemudian KTP dan segala macam itu bisa dimanfaatkan. Fiturnya canggih itu ya, bisa untuk melihat saya aktif apa tidak. Kalau sudah aktif kemudian silakan dipakai karena ada fitur pindah vaskes, screening riwayat kesehatan, cek tagihan saya berapa, kemudian lihat vaskes terdekat di mana, termasuk yang paling canggih itu adalah bisa dipakai untuk antrian online. Oh, Jadi Di fitur fasilitas kesehatan? jadi di Mobile JKN tersebut misalnya saya terdaftar di klinik ini atau di puskesmas ini atau di dokter ini, saya mau ke sana nggak usah harus datang jam berapa, lewat aplikasi itu aja set akan muncul itu jam berapa nanti bisa dilayani gitu ya. Saya dapat antrean nomor berapa, termasuk juga kalau misalnya dapat rujukan dari FKTP dari puskesmas misalnya harus ke rumah sakit, dan lewat aplikasi itu kita langsung ngantri menuju rumah sakit. Nah, ini yang penting nih bagi masyarakat Lombok Timur harus memahami ternyata karena banyak keluhan Bu. Iya. Biasanya kalau kita ngantre itu lama Dari gitu. pagi Dari udah datang pagi, ya, harusnya pakai aplikasi Mobile JKN itu aja. Di Poli biasanya tuh dari pagi sampai siang itu udah yang sakit, yang kurang sakitnya jadi bertambah sakit. Ternyata ada fitur. ada fitur ini yang dinamakan transformasi layanan. Transformasi, Di BPJS digitalisasi mutu layanan kita perbaiki dengan ke arah sudah digitalisasi. Oke, itu bisa ngecek saya aktif atau tidak. Saya aktif Tapi apa saya tidak. terdaftar di segmen yang mana juga bisa Muncul dicek. otomatis akan muncul. Oh, Nanti akan jawabannya oke. Anda aktif terdaftar di segmen ini. Itu kan muncul ketahuan, oh saya sudah aktif. Artinya
Sehingga begitu sudah ketahuan aktif, ya jangan ragu, silakan dipakai dan tidak perlu kemudian ke kantor BPJS, saya kartunya nggak ada, saya mau cetak. Tidak, kami sekarang tidak mencetak kartu karena sekarang fix KTP silakan dipakai untuk mengakses layanan kesehatan. Nah, itu dia nih. Kenapa saya begitu excited mendengar pernyataan ini, Ibu? Baru tahu ya. Iya, karena di masyarakat itu masih ada jasa tawaran oknum ya, untuk membuat kartu BPJS secara kolektif di masyarakat, dan tentu si oknum ini mendapat keuntungan dari itu semua. Nah, Ibu bisa mengomentari ini? Ya, jadi melalui podcast ini ya, gitu ya. Ini harapannya bisa didengarkan oleh seluruh masyarakat di Lombok Timur. Tidak hanya Lombok Timur ya, saya rasa ini juga karena ditayangkan lewat YouTube, dimanapun berada bisa melihat bahwa saat ini dengan transformasi mutu layanan, kita arahnya sudah digitalisasi dan kita sudah menggunakan single identity ya, menggunakan NIK, KTP, itu bisa dipakai untuk mengetahui saya aktif apa tidak, mengakses layanan kemanapun, vaskes kerjasama ataupun mungkin sedang traveling atau kemana, pakai saja KTP. Ya, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang menawarkan pembuatan kartu BPJS, kadang-kadang di bawah anak-anak kita yang lagi-lagi mungkin nggak ngerti kantor BPJS di mana, misalnya kan ada saja oknum yang menawarkan sebagai calo pembuatan itu, ternyata bisa menggunakan NIK. Bisa NIK. Bisa NIK, jadi semudah itu ya, atau bisa lewat WA lah kalau tidak download mobil JKN belum ya. Tadi yang Pandawa tadi ya, WA tadi C aja masukin, akan muncul saya aktif apa tidak, ketahuan. Jadi ketahuan. Oke, itu cara mengecek, mengecek juga kita masuk segmen yang mana begitu pemirsa, tapi saya yakin bahwa banyak yang akan bertanya soal iuran, Bu. Soal iuran BPJS Kesehatan ini. Tadi ada untuk yang mandiri terutama ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan iurannya masing-masing. Yang menjadi persoalan banyak di masyarakat itu juga, Ibu, misalnya yang nunggak nih. Yang nunggak itu kadang-kadang mau nyelesain ini, Bu, tapi misalnya harus menyelesaikan katakanlah tunggakannya 4 juta rupiah nih. Belum punya uang segitu. Misalnya bisa dicicil nggak, Bu, sebetulnya supaya sebenarnya ada niat untuk membayar tunggakan, tapi sekali-kali ini kadang-kadang di masyarakat kita banyak yang tidak mampu kadang-kadang karena udah banyak kadang-kadang ya. Gimana tuh, Bu, penyelesaian? Jadi kalau iurannya sebenarnya kecil ya, 35.000 kalau dihitung-hitung dalam satu bulan itu kan 30 hari. Kalau iurannya 35 sebenarnya setiap hari itu nyisihin 1.000 aja. 2.000 aja udah bisa untuk memastikan kita membayar iuran. Tetapi kalau tidak bayarnya sudah selama setahun, berat ya. Berat ya. Nah, ini yang kemudian menjadi tim kami. Kita punya tim untuk penagihan gitu ya. Jadi memang untuk di Lombok Timur ini peserta yang mendaftar mandiri gitu ya, itu tingkat keaktifannya itu baru di 70%. 70%. Bukan yang menunggaknya 70%. Waduh, yang menunggaknya 70% ya. Yang bukan yang aktif ya. Jadi saya sharing aja, kita terima kasih atas komitmen pemerintah Kabupaten Lombok Timur, karena memang kalau kita lihat cakupan kepesertaan masyarakat yang sudah menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan sebenarnya sudah tinggi di sini. 99,10%. Tinggi kan, tinggi ya. Hampir seluruh penduduk di Lombok Timur nih gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi catatan, apakah 99% itu bisa mengakses layanan? Nah, itu dia pertanyaan besarnya, Bu. Gimana? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Masalahnya yang aktif itu hanya di 75,78%. 75,78%. Sisanya adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta tapi tidak aktif. Tidak aktif karena apa? Karena banyak yang peserta menunggak. Jadi saya ingin sharing sedikit yang peserta menunggak saat ini untuk segmen yang perorangan ya, yang mandiri ya, itu 75,61% masih menunggak. 75,61% itu adalah peserta yang lebih masih banyak yang menunggak berarti? Iya betul, karena memang dulu ya mungkin peserta mendaftar karena sedang membutuhkan layanan, kemudian setelah mendapatkan layanan, saya sehat nih, saya udah nggak usah bayar lagi, begitu nanti sakit lagi baru kemudian. Nah, ini yang kemudian harapan kami
masyarakat coba cek kembali deh gitu ya, cek kembali apakah saya sudah jadi peserta. Kalau sudah jadi peserta silakan pakai kalau membutuhkan. Tapi kalau memang kondisi tidak aktif, cek kembali tidak aktif karena apa? Karena tidak aktif karena tunggakan. Itu bisa diselesaikan dengan cara apa? Bayar iurannya. Harus sekaligus Dengan bisa bayar cicil. iurannya. Nah, kalau kita punya program namanya program mencicil atau Ada ya? programnya itu rehab istilahnya, rencana pembayaran bertahap atau silakanlah mencicil itu aja istilahnya ya. Nah, program mencicil ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang menunggak yang lebih dari 3 bulan. Jadi memiliki tunggakan 4 bulan ke atas itu bisa memanfaatkan program mencicil. Iya. Kenapa 4 bulan ke atas? Karena biasanya aging kalau menunggak 1 sampai 3 bulan masih bisa bayar. Iya. Masih ringan lah Masih ya. ringan kan, tapi begitu 4 bulan sampai maksimal 2 tahun, kami hanya menagihkan maksimal 2 tahun. Oh, Tunggakan. walaupun 5 tahun misalnya tuh. Iya. Jadi kalau misalnya saya mendaftar sejak zaman dulu gitu ya, tahun 2022 misalnya, sekarang sudah 2024 mau 2025 udah 3 tahun nih nanti next gitu. Habis itu BPJS menagihkan sepanjang itu tidak. Jadi kita hanya menagihkan sesuai dengan regulasi, hanya maksimal 24 bulan yang kita tagihkan. Plus tambah 1 bulan berjalan di bulan bersangkutan. Oke, dan itu bisa dicicil. Dan Cara itu bisa mencicilnya gimana nih, dicicilnya. Bu? Nah, dengan program mencicil ini masyarakat bisa men-setting saya mau berapa kali cicil, karena memang kondisi ketika program mencicil ini tidak langsung aktif kepesertaannya. Oke. Ya, jadi bisa menggunakan program mencicil itu jangan pada saat sakit ya. Iya. Jadi ya saya nggak aktif gitu. Nah, sebelum sakit inilah coba diselesaikan, dicicil, kemudian pelan-pelan dengan maksimal mencicil 12 kali. Oh, setahun ya, yang 2 Setahun. tahun itu dicicil. 2 tahun, setahun, gitu ya. 2 bulan gitu ya. Jadi harapannya bisa meringankan masyarakat untuk bisa menuntaskan ya tunggakan yang menyebabkan dia tidak aktif. Syukur-syukur dia tidak sakit selama masa mencicil, tapi kalau memang dia sakit misalnya selama masa mencicil, ya dia tinggal lunasi aja. Tapi kan minimal sudah tidak sedahsyat kalau 2 tahun dibiarkan untuk menunggak gitu. Nah, itu yang menjadi harus datang ke kantor harapannya bisa BPJS dipakai. atau bisa melalui layanan Pandawa itu tadi atau melalui website mobile website mobile JKN ya. BPJS Kesehatan itu. Jadi kalau untuk pendaftaran mencicil ini, masyarakat bisa menggunakan aplikasi mobile JKN tadi. Makanya mobile JKN ini penting banget untuk di-download. Saya melihat memang tingkat masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini belum terlalu maksimal ya. Mungkin nanti melalui podcast ini nanti masyarakat, coba deh kini langsung buka tuh ininya Play Store-nya. Kemudian bisa daftar di sana, masyarakat bisa men-setting saya punya tunggakan berapa, lihat saya mau setting berapa kali. Itu yang pertama. Kemudian bisa dengan call center ke 165 telepon ini. Ya nanya gitu ya. Nanya, gimana saya sih? mau daftar ini gitu, nanti didaftarkan atau ke kantor cabang terdekat. Nah itu dia ya, jadi BPJS Kesehatan kantor cabang Selong utamanya yang kepalanya bersama kita di meja podcast Tajuk pada hari ini pemirsa, ada solusi ternyata ya, karena ini juga dari serapan kami di lapangan, Ibu banyak sebenarnya pengen bayar nih, tapi karena kebanyakan lagi itu bisa separuh nggak, kadang-kadang kalau dulu-dulu kan nggak bisa nih gitu. Ada pengalaman teman sendiri Bu, mau mencicil 2 kali bahkan itu, tapi nggak bisa, harus diselesaikan, akhirnya nggak jadi bayar sampai sekarang Ibu gitu ya. Jadi ternyata sekarang transformasi layanan BPJS Kesehatan itu sudah ada. Bagi Anda yang menunggak ada solusi mencicil 12 bulan. Begitu Ibu ya. Ibu, kita masih akan elaborasi apa sih hak-hak yang didapatkan masyarakat jika memiliki kartu BPJS Kesehatan atau kartu JKN ya bahasanya tadi itu, tetapi kita harus jeda sebentar. Dan Anda juga bisa bergabung pemirsa bersama kami di live Tajuk pada sore hari ini dengan meninggalkan komentar di laman Facebook @selaparang_tv Production atau YouTube untuk bisa bertanya langsung kepada Ibu Kepala Cabang BPJS Kesehatan pada sore hari ini, dan nanti akan ditanggapi langsung. Dan tetap di meja podcast Tajuk, sesaat lagi kami kembali.
komitmen hadirkan layanan listrik yang andal untuk perayaan Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan infrastruktur kelistrikan untuk menghadapi hari Natal dan Tahun Baru. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, PLN terapkan masa siaga kelistrikan nasional. Persiapan libur Natal dan Tahun Baru, PLN pastikan siap melayani keluhan pelanggan 24 jam melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di App Store dan Play Store. Siap hadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, PLN komitmen siagakan SPKLU tersebar di seluruh Indonesia. Menjelang hari Natal dan Tahun Baru, PLN lakukan edukasi amankan listrik rumah kepada masyarakat. PLN Persero siap berikan pelayanan prima untuk masyarakat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Darmawan Prasojo sampaikan kesiapan energi primer untuk pembangkit, keandalan pembangkit hingga jaringan transmisi saat perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kelompok Tani Hortikultura binaan PLN Peduli di Pocoleok panen berulang, sampaikan keuntungan panen untuk persiapan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Jelang hari Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Nusa Tenggara gelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan pencegahan stunting di Desa Wewo, kawasan geotermal Ulumbu. Sambut hari Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Nusa Tenggara berbagi kebahagiaan bersama masyarakat adat di Pocoleok. PLN beri bantuan akses internet, Kepala Desa Lungar Pocoleok sampaikan kemudahan berkomunikasi dengan keluarga jelang momen hari Natal dan Tahun Baru. Ya pemirsa, kembali di meja podcast Tajuk, saya masih bersama dengan Ibu Eli. Beliau adalah Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong. Kita membahas tentang isu yang rasa-rasanya dibutuhkan oleh kita semua, tentang BPJS Kesehatan, di mana ini menjadi jaminan penyelenggara gitu, jaminan kesehatan nasional di Indonesia, yang kalau kita ke rumah sakit atau ke fasilitas layanan ini selalu dicari, Bu. Kan semua harus punya sebetulnya sekarang, baik itu segmen dibayarkan pemerintah pusat kah, dibayarkan pemerintah daerah kah, di sharing dengan perusahaan tempat bekerja atau secara mandiri. Ini selalu dicari. Kalau kita bicara, banyak juga yang mengatakan kenapa sih ribet gitu, Bu, kenapa sih harus ini, kenapa saya tidak bisa bayar saja seperti dulu gitu. Saya ingin kita kembali merefresh, Bu, biar masyarakat kita kembali teringat apa sih sebetulnya spirit hadirnya jaminan kesehatan nasional dengan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaranya ini. Baik, jadi sebenarnya dengan program JKN yang BPJS ditunjuk sebagai badan penyelenggara, ini sebenarnya bagian dari bukti negara itu hadir. Oke. Gitu ya, negara hadir untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Karena menurut Undang-Undang
dasar negara 45 kan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan itu harus dijamin oleh negara. Nah, program JKN ini hadir sebenarnya. Jadi kalau masyarakat yang perlu dibantu adalah program yang PBIJK atau pemerintah daerah. Tapi masyarakat yang kemudian memiliki kemampuan masih membayar dan dia bekerja dari tempat bekerja, atau yang dia memiliki kemampuan membayar yang biasa mendaftar secara perorangan, dia boleh memilih ke segmen-segmen itu. Jadi ini adalah bentuk bagian negara hadir. Nah, kemudian ketika sudah menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan, masyarakat ini memiliki hak sebenarnya gitu ya. Ada hak yang dimiliki oleh setiap peserta JKN ketika sudah mendaftar, bahwa dia berhak untuk mendapatkan informasi dari kami sebagai badan penyelenggara, ini loh hak kewajiban Anda, ini loh alur pelayanan dan segala macam. Makanya kami gencar untuk selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat. Termasuk hari ini juga bagian kita memberikan hak kepada masyarakat, bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui info-info terupdate tentang program JKN. Makanya kami punya program BPJS keliling. Oh, ada juga. Ya, jadi pelayanan kita tidak hanya di kantor cabang, kita juga mendekatkan layanan dengan mobile keliling gitu ya, mobile JKN BPJS Kesehatan keliling. Kita keliling ke desa, kemana gitu, silakan. Nanti by order atau kita udah boleh ada by order, dan kita juga punya jadwal sudah. Oh, oke. Jadi kita Jadi punya, desa bisa minta ya? bisa gitu ya. Jadi kita selain BPJS keliling desa, kita sekarang malah terupdate gitu ya, BPJS online. Jadi kita membuka kanal melalui Zoom ya. Jadi kita jadwalkan misalnya di desa ini, misalnya apalagi sekarang hujan-hujan ya, gitu ya. Hujan terus. Oh, kami ke sana mungkin agak susah, masyarakat ke sini agak susah. Kan kita punya era digital, silakan ya. Jadi kita membuka Zoom, kita masukkan linknya nanti ke desa ini, ke instansi ini, siapa yang terjadwal pada hari itu kita buka. Jadi layanan menemui peserta melalui desa nanti dikumpulkan, atau masyarakat di desa misalnya saya nggak melalui desa, boleh nggak kita minta link Zoom-nya? Boleh. Nanti ada antriannya, nanti ada petugas yang khusus untuk melayani via Zoom. Secanggih itu ya sekarang ya. Pantesan namanya transformasi layanan mutu tadi ya. Iya, transformasi mutu layanan kita mutu layanan sekarang gitu ya. Jadi tidak hanya kita kantor, kita punya layanan lewat mobile JKN, WA juga bisa, kita jemput bola ke masyarakat, dan yang terupdate sekarang online lewat Zoom itu bisa sekarang. Baik, teman-teman. saya tertarik kepada hak daripada peserta JKN BPJS Kesehatan ini. Ada guyonan gitu ya di masyarakat, mungkin Ibu juga sering mendengar ini, bahkan di short video di YouTube dan lain-lainnya. Ya, kualitasnya BPJS sih gitu, bahkan yang bukan kesehatan. Betul. BPJS Kesehatan ini kadang-kadang dikonotasikan pada sesuatu yang mutu layanannya rendah, diabaikan, seperti itu. Bagaimana ini sebetulnya? Apa sih hak-hak yang dimiliki oleh pemegang kartu JKN BPJS Kesehatan ini? Betul. Utamanya di dalam bidang layanan kesehatan, karena kan pikiran masyarakat kalau kualitas BPJS ya udahlah kualitas yang disepelekan lah layanan yang diperlukan. Apakah memang seperti itu, atau apa yang perlu difahami bagi pemegang kartu JKN Jadi BPJS? bagi peserta JKN tentunya yang pertama kan harus paham hak ya. Hak itu tadi yang setelah itu dapat informasi, dan ada hak lain lagi, yaitu yang bersangkutan peserta bisa berhak untuk memilih vaskes yang dia inginkan sebagai vaskes tingkat pertama. Jadi kita memang alur pelayanan kita berjenjang dengan sistem rujukan. Jadi untuk pelayanan dasar memang kita di FKTP, vaskes tingkat pertama. Masyarakat boleh memilih di puskesmas, klinik, atau dokter keluarga, mana terdekat dia berada, itu dipilih. Kemudian ketika sakit dia ke vaskes tingkat pertama. Tetapi kalau memang harus dirujuk sampai ke rumah sakit, nah vaskes pertama ini yang kemudian merujuk ke rumah sakit yang kemudian memiliki istilahnya kemampuan indikasi atas penyakit tersebut, dia dirujuk ke rumah sakit tersebut. Tapi kalau dia emergensi gitu ya, silakan ke vaskes terdekat
gitu Iya, ya. tidak pakai berjenjang-berjenjang Tidak itu pakai tadi ya. berjenjang. Kemudian itu salah satu. Kemudian salah satu hak lagi adalah masyarakat berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diperlukan. Nah, ini yang tadi disampaikan, ini masih ada stigma. Stigma gitu ya. Stigma gini ya, aduh pakai BPJS ini nanti saya di nomor 2 Ya, kan nih gitu ya. iya. Terus saya nanti ada iur biaya segala macam. Nah, inilah kemudian kami dengan transformasi mutu layanan, kita berkomitmen dengan seluruh vaskes kerjasama untuk memastikan keluhan-keluhan yang masih sering terjadi ini menjadi komitmen bersama. Kami memiliki janji layanan yang itu ada di PKS kami dengan fasilitas kesehatan bekerja sama. Nanti masyarakat bisa melihat dan melaporkan gitu ya kalau Nah, ternyata itu mungkin, ya. janji layanan ini tidak seperti yang terjadi di lapangan gitu ya. Jadi kalau di rumah sakit kita ada 6 janji layanan gitu yang dipasang di banner di setiap titik-titik yang strategis. Masyarakat bisa lihat tuh. Kalau di FKTP di Vaskes tingkat pertama ada 7. Apa janji layanan itu nih masyarakat harus tahu Iya, ya gitu iya, ya. iya, iya. Ini Nah, yang yang penting pertama adalah masyarakat mengakses layanan cukup pakai KTP. Oke, jadi tidak harus dicariin kartu ya. Jadi Oke. kalau ada yang masih nanya, ada kartu BPJS-nya, janji layannya cukup KTP aja loh KTP ya, ya. gitu ya. Itu nanti masyarakat cukup pakai KTP aja, nggak usah bingung-bingung gitu ya. Terus yang kedua, tidak perlu ada fotokopi Oh, oke. untuk mengakses layanan ya untuk penjaminan BPJS kesehatan. Nggak Ya. zaman itu atau Nggak zaman tuh. bolak-balik itu ya. Nanti mana fotokopinya? Nggak ada tuh. Kita nggak mensyaratkan proses pengklaman atau apapun dalam fotokopi kartu. Gitu ya itu ya. Kemudian tidak boleh ada iur biaya. Nah, apa nih iur biayanya? Iur biaya itu misalnya, oh ini obatnya yang dijamin BPJS, ini obat yang lebih bagus ini, ibu bayar ya selisihnya. Nah, banyak yang gitu model-model nih terjadinya. Nah, itu. Keluhannya ya. Mungkin Vaskes akan membantah statement Ya. saya, tapi masih ada keluhan itu di masyarakat. Masih ya, Iya. kami juga masih menemukan nih gitu ya. Jadi ini perlunya kami mendapatkan informasi dari masyarakat di mana lokasi kalau masih menemukan kondisi yang ada iur biaya di masyarakat. Pasti kami akan dampingi. Gitu ya. Jadi tidak boleh ada iur biaya. Hanya iur biaya yang diperkenankan itu apa? Ketika masyarakat itu naik kelas dari hak kelasnya. Oh, oke. Ya kan? Iya. Misalnya haknya kelas 2, saya mau ke VIP, boleh nggak? Boleh gitu ya, tapi ada selisih ya iur biaya dan itu sudah ada hitungan kesepakatan dengan Vaskes, bisa oke. dicek itu gitu ya. Tapi kalau sudah sesuai hak, kemudian prosedurnya sudah sesuai semuanya, itu nggak boleh ada iur biaya. Nah, ini harus kita pahami nih ya. Ya, itu biar pastikan. paham haknya masyarakat. Cuma pastikan masyarakat yang terdaftar kelas 3 itu tidak bisa naik kelas. Iya. Ya, itu yang bisa naik kelas itu adalah kelas 2 dan kelas 1 untuk saya mau ke VIP misalnya model itu. Nah, itu salah satu janji layanan. Kemudian janji layanan berikutnya adalah tidak ada pembatasan hari rawat. Oh, tidak ada pembatasan hari rawat. Artinya peserta dirawat sesuai dengan indikasi medis. Jadi yang kemarin masih keluhan kita temukan, wah ini sudah 5 hari jatah kuotanya BPJS sudah Iya, habis. Masih ada itu. Iya, Ya benar. kan? Udah pulang aja dulu gitu. Pasien dipulangkan dalam kondisi masih sakit misalnya, atau disuruh pulang nanti datang lagi ya gini karena jatahnya udah habis. Nah, ini tidak boleh. Karena kami membayarnya sesuai dengan paket dan itu sesuai dengan indikasi medis. Kalau memang sudah secara indikasi medis sudah diperbolehkan pulang ya pulang. Kalau memang belum ya tetap secara indikasi medis tetap harus dirawat. Gitu ya. Jadi tidak ada pembatasan hari rawat. Kemudian jika terjadi kekosongan obat, Vaskes berkewajiban untuk mencarikan dan menyiapkan obat tersebut. Jadi bukan peserta yang keliling, Nyari oh dan obatnya beli. kosong, cari deh ke apotek ini. Enggak. Artinya jika Vaskes tersebut kosong, Vaskes yang berkewajiban mencarikan obat tersebut untuk dicarikan lah. Jadi peserta pulang mendapatkan obat tersebut.
Oke. Gitu Nah, ya, ini jadi ya. benar-benar clear ya, kita Clear harus ya. memahami hak Coba kita. lihat, makanya kami ingin mengecek juga masyarakat, ada nggak informasi banner janji layanan yang terpasang di tiap Vaskes. Kalau tidak ada, info kepada kami, karena ini menjadi komitmen kami bersama Vaskes untuk masyarakat tahu. Karena banner itu ditandatangani oleh pimpinan Vaskes tersebut. Kemana masyarakat harus menginfokan ketika pemegang JKN BPJS Kesehatan kartu JKN ini tidak menerima layanan sesuai dengan haknya? Kemana mereka, kanal yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan, setelah disampaikan apa tindakan BPJS Kesehatan bagi mereka yang katakanlah terbukti tidak menerima layanan sesuai haknya? Satu lagi nih, Iya. janji layanan belum dulu. habis ya. Oke, dihabiskan dulu. Saya ini jadi terlalu excited, ternyata ada haknya ya. Oke. Ada janji layanan lagi. Nah, janji layanan kalau di FKTP ada tambahan lagi, Ya. bahwa masyarakat tidak wajib Vaskes tingkat pertama wajib melayani peserta walaupun dia tidak terdaftar di tempatnya maksimal 3 kali. Karena misalnya orang traveling nih, Ya. kalau Vaskes tingkat pertama kan dipilih di awal nih, saya terdaftar di awal Puskesmas A. Ketika traveling misalnya atau sedang bepergian kemana, ke Mataram misalnya, sakit di sana gitu, tapi nggak emergensi, carilah Vaskes pertama terdekat. Jadi tidak, Anda tidak terdaftar di sini, nggak boleh. Jadi tetap harus dilayani gitu, maksimal 3 kali. Ya, tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak gitu, walaupun tidak Vaskes terdaftarnya. Tambah yang terakhir ini ya, peserta wajib dilayani tanpa diskriminatif. Nah, Ya. siapapun dia ya. Yeah. Ini masih juga yang banyak kita dengar keluhan di bawah. Kalau sama-sama pegang kartu BPJS, tetapi kadang-kadang orang awam itu Yeah. diperlakukan. Mudah-mudahan tidak seperti ini ya. Tidak semua Vaskes, tapi kita harus akui masih ada Masih, ya. oknum-oknum yang melayani. Satu lagi, tidak hanya diskriminatif, ramah juga. Peserta dilayani dengan ramah tanpa diskriminatif. Itu poin terakhirnya. Jadi jangan sampai peserta JKN senyumannya berapa senti, kalau pasien umum beda ya senyumannya ya. Itu dia ya. Itu ya, dan tanpa diskriminasi. Ini yang kemudian menjadi catatan kami terus mengevaluasi dengan masyarakat, dan mungkin nanti kita libatkan pemerintah daerah untuk bersama-sama kita turun melihat bagaimana kualitas layanan bagi peserta JKN. Karena sekarang rumah sakit kalau bisa dilihat hampir 90% bahkan lebih mungkin ya, saat ini adalah pasarnya BPJS Kesehatan gitu ya. Bekerja sama, dan pasar terbanyak saat ini masyarakat pasti menggunakan JKN, pasti menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi harapannya nggak ada diskriminasi, karena pasar saat ini terbanyak adalah masyarakat yang memanfaatkan program JKN. Begitu ya. Pertanyaan Kemudian saya yang tadi. Saya penasaran ya, Bu, ini. Karena ini perlu masyarakat tahu, Bu. Ketika misalnya jangan mengeluh di medsos, malah jadi crowded juga persoalannya. Ketika saling timpali satu sama lain, jadi viral, masalahnya tidak selesai. Tetapi kadang-kadang masyarakat juga masih mengeluh itu. Bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi kalau saya memiliki sesuatu yang kok kayak gini ya nggak jelas ya, atau saya mau mengeluh, ini masyarakat kanal pengaduannya di mana? Nah, di tiap Vaskes gitu ya, terutama di rumah sakit, kita sudah memasang banner informasi, ada namanya petugas PIPP, petugas informasi dan pengaduan peserta. Jadi kita memang tidak standby di Vaskes, tapi kita keliling melihat gitu lah bagaimana kondisi layanan. BPJS 1 namanya petugas kita. 1 itu BPJS siap membantu. Nah, jadi kita keliling-keliling untuk melihat bagaimana kondisi layanan. Di sanalah yang kami mengcapture bahwa ya tadi benar, masih ada masyarakat yang iur biaya gitu ya, kadang kurang ramah dilayani. Kurang ramah, kemudian misalnya jam layanan jam 8 tapi belum dibuka sampai jam 9 misalnya, itu masih kita temukan. Nah, inilah kemudian ada nomor telepon, silakan gitu, nomor telepon tiap rumah sakit itu beda-beda, karena kami memasang per tiap rumah sakit itu ada PIC, silakan dihubungi ya 24 jam sesuai dengan kondisi diperlukan, hubungi saja. Ada PIC rumah sakit dan PIC BPJS yang siap nanti membantu. Ya, jadi masyarakat harus bertanya juga nih ya, kalau ingin mengadukan apapun di fasilitas kesehatan itu sudah ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Kalau lewat websitenya kemudian kita bisa ke 165 tadi atau ke mobile JKN.
Oh, melalui Mobile aplikasi JKN itu ya. aplikasi Mobile JKN juga ada keluhan, dan setiap akhir layanan peserta itu ada di Mobile JKN adalah survei kepuasan. Nah, kami juga monitor itu, ketahuan. Jadi begitu ada keluhan ini, kita datangi rumah sakitnya, kita datangi vaskesnya yang keluhan itu terjadi. Nah, itu dia saya ingin memastikan Bu, jangan-jangan masyarakat sudah menelpon, sudah memberikan keluhan atau menyampaikan keluhan mereka, tapi BPJS nggak nindak lanjuti, sama saja. Di BPJS Kesehatan secara internal itu Ada petugas khusus untuk mengecek setiap hari informasi dan keluhan yang masuk ke kita. saya ingin tahu Bu, keluhan paling dominan yang masuk di BPJS Kesehatan kantor cabang Selong apa? Kalau keluhan yang saat ini banyaknya adalah kartu saya kok nggak aktif ya. Oh, gitu. Karena penunggaknya banyak. Bayar. Nah, itu dia. Kalau kita udah berbicara hak, kan kita harus bicara kewajiban nih, Bu. Betul. Apa ini haknya sudah saya pikir masyarakat sudah terbuka ya hati dan pikirannya, ternyata kita punya hak. Kita diberikan kanal-kanal tertentu ketika hak kita tidak terpenuhi. Betul. Tetapi kalau kita sudah mengambil hak, ada kewajiban yang juga harus kita penuhi, Bu. Betul. Apa kewajiban kita nih sebagai peserta JKN? Sebagai peserta JKN wajibnya apa? Wajibnya adalah yang pertama mendaftarkan diri dan keluarganya. Ingat, yang didaftarkan jangan diri sendiri ya, karena risiko sakit itu ada di seluruh keluarga. Jadi wajib pendaftaran satu keluarga. Terus yang kedua wajib apa? Wajib bayar iuran. Wajib dia ya. bayar iuran. Bagi Terus yang mandiri ya, yang mandiri. segmen- Kalau yang segmen yang lain otomatis pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau tempatnya dia bekerja, gitu ya. Kemudian wajib untuk mematuhi prosedur layanan karena ada alur berjenjang dan segala macam ya. Kemudian wajib menjaga kalau itu kan wajib menjaga data dirinya gitu, jangan sampai bocor. Udah pakai, karena banyak yang saat ini kemarin kita temukan meminjamkan datanya atau kartunya untuk dimanfaatkan orang lain. Bisa begitu, Bu? Iya, jadi harapannya kita menggunakan KTP aja, karena KTP kan kelihatan wajah tuh, jadi ketahuan. Karena kemarin ada kejadian karena mungkin niatnya baik ya, meminjamkan kartunya ke orang lain, kemudian minta maaf yang dipinjamkan tersebut meninggal gitu ya. Kemudian sistem kita kan langsung membaca tuh ketika meninggal di rumah sakit, pasti akan datanya akan dinonaktifkan langsung. Nah, ketika yang memiliki kartu sebenarnya sakit tiba-tiba mengakses layanan, masuk di vaskes, muncul maaf Anda sudah meninggal. Nah, itu dia ya. Iya, jadi jangan pernah niat baik untuk meminjamkan kartu kita, lebih baik arahkan saudara kita atau siapa mendaftar ya. Pinjamkan uang untuk membayar cicilan gitu ya. Bayar cicilan gitu ya. Mungkin karena menunggak ini yang mau ditolong begitu ya. Ternyata secanggih itu sekarang bisa bisa ketahuan. Jadi itu kewajiban, ada hak, ada kewajiban begitu. Nah, keluhan yang paling banyak itu nih kan, kok kartu saya tidak aktif ya. Nah, hampir 100% kepesertaan JKN BPJS Kesehatan di Lombok Timur. Tapi kadang-kadang kita masyarakat kita bertanya nih, Bu, kalau saya ingin misalnya dari Mandiri kemudian masuk ke PBI yang dibayarin pemerintah lah kalau bahasanya masyarakat. Kita kadang-kadang saking banyak istilah nih, Bu, nggak ngerti istilah yang mana kan. Misalnya kita mandiri nih, tapi ekonomi sedang lagi turun nih. Kita ingin dibayarkan pemerintah, bisa pindah nggak? Perlu lapor BPJS Kesehatan nggak? Ya, kita kan ada beberapa segmen ya, tapi intinya ketika sudah menjadi peserta JKN, data sudah pasti akan tercapture di kita, jadi tidak ada istilah saya mau berhenti jadi peserta gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa, jadi yang bisa adalah perpindahan antar segmen. Oke. Jadi ketika dia peserta BPJS yang mandiri, kemudian menunggak, kemudian saya ingin mengaktifkan kembali, pertama membayar iuran gitu ya, tapi kemudian saya ini nggak mampu sebenarnya gitu ya, apa yang bisa saya lakukan? Nah, ini untungnya pemerintah daerah kita memiliki program yang kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah, yaitu program Universal Health Coverage ya, masuk JKN. Jadi kita berterima kasih dan apresiasi pemerintah daerah sudah dalam kondisi Universal Health Coverage. Nah, UHC ini apa gitu? UHC ini adalah kondisi ketika suatu daerah cakupan kepesertaannya sudah lebih dari 95. Bahkan yang terupdate 98. Jadi ketika peserta sudah di daerah tersebut cakupannya di atas 98 itu sudah UHC. Dan kita berapa? 99 tadi ya. Hampir sedikit. Hampir semua orang tercover lah gitu ya. Jadi Pemda itu sudah memiliki
program sebenarnya. Tinggal memastikan kecukupan anggaran masyarakat Pemda untuk mendaftarkan masyarakat. Tapi Pemda pun juga berat ya kalau Pemda sendiri harus menanggung semua masyarakat, karena di sini perlu sebagai prinsip program ini adalah gotong royong. Dengan gotong royong semua tertolong ya. Jadi kalau memang tidak mampu ya Pemda maju gitu ya. Jadi ketika dia memiliki tunggakan, Pemda bisa mengambil alih kepesertaannya. Tunggakannya itu terus diambil alih Pemda enggak, tetap menjadi tunggakan yang bersangkutan, tapi terfreeze dulu. Nanti dia pelan-pelan bisa didaftar membayar dengan mencicil segala macam. Tapi kepesertaannya sudah diambil alih Pemda, aktif dia bisa. Tapi kalau memang dia mampu bayar ya silakan gitu ya. Jadi itu mungkin yang menjadi catatan. Kita apresiasi pemerintah daerah sudah sangat berkomitmen untuk memastikan jaminan kesehatan bagi masyarakat di Lombok Timur. Ya, saya tertarik, ini sebenarnya kita di ujung waktu, tapi saya ingin kita elaborasi sedikit soal UHC ini. Saya baca dari media, Ibu beberapa waktu juga kembali menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan penjabat Bupati Lombok Timur waktu itu, kerjasama menguatkan komitmen kembali tentang UHC ini, Bu, Universal Health Coverage ini untuk masyarakat Lombok Timur. Masyarakat kan juga bertanya-tanya nih, mana dia bahasa Inggris lagi istilahnya begitu ya. Apa sih sebetulnya manfaat UHC ini bagi masyarakat, Bu? Ya, jadi UHC ini kalau bahasa Inggrisnya kan memang Universal Health Coverage, tapi kalau di Indonesia kan itu namanya jaminan kesehatan semesta. Itu artinya seluruh masyarakat ini bisa mengakses dengan terbuka untuk bisa menjadi peserta JKN, di mana peran pemerintah dan seluruh segmen ini ikut semuanya kolaborasi. Dan kita dengan Pemda yang sudah UHC, Pemda bisa mendaftarkan masyarakat yang membutuhkan gitu ya, dan bisa langsung aktif. Ya, bisa langsung aktif. Kemudian untungnya kita juga punya program sharing pembiayaan. Beberapa sektor swasta juga saat ini ikut berkontribusi untuk membantu sharing pembiayaan ini. Jadi ada masyarakat-masyarakat yang juga didaftarkan oleh pihak-pihak swasta lainnya. Dalam hal ini ada beberapa rumah sakit di sini yang ikut berkontribusi untuk bisa sharing, membantu sharing bersama pemerintah lah untuk mendukung program UHC. Iya, jadi ada manfaatnya ya. Dan pemerintah daerah, negara dalam hal ini, kehadiran jaminan kesehatan nasional ini adalah bentuk kehadiran negara untuk masyarakatnya dalam bidang kesehatan yang menjadi hak dasar manusia di Indonesia, dan itu dijamin undang-undang katanya Bu Ali. Bu, kita sudah di ujung, kita sudah dijelaskan dengan cukup gamblang tentang hak, kewajiban, dan transformasi mutu layanan ya yang harus dipahami oleh masyarakat, utamanya pemegang kartu JKN BPJS Kesehatan. Bagi Anda yang belum pegang kartu JKN atau terdaftar, Anda pastikan diri dulu untuk terdaftar, baru bisa mengakses hak dan kewajiban yang dijelaskan oleh Ibu Kepala tadi, begitu ya Bu. Di ujung, Bu, pertanyaan terakhir saya, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Lombok Timur supaya kesadaran kita tentang JKN tentang jaminan kesehatan nasional ini meningkat? Tadi Ibu agak 75% ya tunggakan, gitu banyak juga gitu ya. Ini apakah ada karena stigma BPJS Kesehatan layanannya kurang baik kah, atau kemampuan masyarakat kah? Saya tidak mengerti apa mungkin hasil temuan Ibu di masyarakat, tapi apa yang paling ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat sehingga kesadaran kita tentang jaminan kesehatan nasional ini sama-sama meningkat dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan kita di masyarakat Lombok Timur. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya sebagai closing statement merangkum semua yang saya sampaikan tadi. Jadi saya hanya ingin mengajak seluruh masyarakat, terutama di Lombok Timur dan dimanapun berada, jadilah masyarakat yang bijak. Nah, bijak itu apa gitu ya? Bijak itu ada singkatannya gitu ya. Jadi B-nya itu adalah bisa kok semua orang jadi peserta JKN. Bisa ya? Bisa, semua orang bisa jadi peserta JKN. Sesuaikan dengan saya ini ada di segmen apa ya. Kalau memang kita tidak mampu, lapor pemerintah gitu ya, ada melalui Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial, di MPP ya pendaftaran di sini. Kalau di Lombok Timur, untuk menyampaikan bahwa saya memang perlu dibantu jaminan kesehatannya. Kalau bekerja bisa kok melalui tempat bekerja. Kalau mampu bayar bisa kok daftar aja, mau kelas 1, kelas 2, kelas 3. Bisa, semua orang bisa dan wajib gitu ya. Kemudian I-nya itu apa? Kalau sudah daftar, ingat bayar iuran. Ini yang penting, ingat bayar iuran ya. Ingat bayar iuran. Sekarang kanal pembayaran iuran itu
banyak sekali gitu ya. Ya. Jadi saya nggak bayar iuran karena saya nggak tahu bayar gimana. Gampang, di bank bisa. Boleh nyebut merek nggak? Indomaret, Ya, Alfamart boleh. itu boleh ya. Boleh, biar Banyak. masuk akal ya. Jadi kanal-kanal yang pembayaran yang non perbankan juga banyak ya. Di Shopee, GoPay Ya. itu semuanya buka, yang sering belanja online itu Bisa. silakan. Semuanya ada. Kanal pasti bayar BPJS itu ada gitu ya. Kemudian ingat bayar iuran. Tapi kalau udah kadang menunggak gimana? Ya tadi cicil Ya, gitu ya, ada. bisa. Kemudian J-nya itu apa? Jaga kesehatan gitu ya. Itu Jangan dia. mentang-mentang jadi peserta JKN aktif karena udah bayar iuran, wah saya sakit aja lah besok saya sakit gitu Biar ya. kepake nih Biar iuran kepake saya nih, gitu ya. rugi nih saya jadi peserta. Enggak, jadi kita punya prinsip gotong royong, sharing, jaga kesehatan. Kenapa? Karena ketika jadi peserta JKN kita bayar iuran kesehatan, bayar iuran rutin, kemudian jaga kesehatan. Sebenarnya kita nggak rugi, kita sebenarnya sedang sharing kepada sesama karena iuran kita dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan. Ya. Ya, jadi bagian dari kita beramal sebenarnya untuk menjadi peserta JKN dan aktif gitu ya. Jadi tetap jaga kesehatan, pola hidup sehat gitu ya, biarkan nanti biar dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan layanan gitu ya. Kemudian A-nya itu adalah administrasi kepesertaan gitu ya, administrasi layanan itu bisa di mana aja loh gitu. Nggak harus di kantor BPJS, ada mobile JKN, ada lewat WhatsApp gitu ya, lewat Pandawa. Kita juga BPJS online ada gitu ya, BPJS keliling juga ada, di MPP juga kita siapkan ada petugas di sana. Iya. Tuh ya, sambil ngopi-ngopi di rumah santai gitu ya, saya buka Bisa mobile ya. JKN bisa gitu ya. Terus terakhir K itu apa? Nah, ini kayaknya gongnya nih. K itu adalah kalau sakit jangan ragu deh, pakai aja. Oh, Ya, iya. kalau sakit nggak usah ragu, pakai aja gitu ya. Jangan takut dengan stigma saya akan diskriminasi, saya akan ditolak dan segala layanannya jelek. Coba aja pakai. Sekarang sudah dengan transformasi mutu layanan, masyarakat bisa melihat ada perubahan yang sangat signifikan dari layanan-layanan di Vaskes. Kalau ternyata masih menemukan ternyata yang tidak sesuai, saya disuruh bayar segala macam, ingatkan janji layanannya kepada Vaskes, lapor ke kami gitu ya, di nomor-nomor yang tadi disampaikan. Nah, Baik. clear ya, bijak Clear gitu ya, harus bijak. Ibu, terima kasih. Ini secara pribadi ini juga membantu saya sekali sebagai peserta JKN BPJS begitu ya. Oh, ternyata bisa begini, bisa begitu ya. Ada hak, ada kewajiban. Terima kasih Ibu sudah hadir di meja podcast Tajuk. Kita berharap akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan karena keterangan BPJS Kesehatan ini nampaknya dibutuhkan oleh semua masyarakat, Bu. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong, Ibu Eli Widiani, yang sudah menjelaskan tentang hak dan kewajiban serta transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan. Mudah-mudahan bisa membuka cakrawala berpikir dan pengetahuan kita tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia peserta JKN BPJS Kesehatan. Dan satu tagline yang ingin saya ulang, dengan gotong royong semua tertolong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.